Ini bukan dinasti, karena apa? Hmm. Tidak ada penunjukan langsung. Beda kalau misalnya Pak Jokowi menunjuk putranya menjadi menteri, yang adalah hak prerogatif presiden. Jangan sampai harapan warga Depok itu hilang begitu aja karena kita menunggu posisi Kaisang nih ke PDIP apa ke PSI. Selamat siang. Siang. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga semua kita sehat-sehat walafiat. Kawan-kawan Unpacking Indonesia, saya hari ini kedatangan tamu itu Mbak Sheryl Tanzil, itu Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia. Kemudian Mbak Susi Rizky, Betul, juga sebagai Ketua DPP PSI, Partai Solidaritas Indonesia. Nampaknya dua-duanya caleg ya? Iya, betul, Bang. Betul. Mbak Susi caleg Di Jabar 6, Bekasi, dan Depok, RI. Oh ya, kalau Sheryl di mana? Ya, saya DKI 3, Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu. Oh, aduh, nampaknya menang di Kepulauan Seribu. Amin aja deh, amin yang kencang. Amin, ya. Yang menarik, walaupun sudah agak lama, tapi kan masih rame ya di media sosial, gitu, di tengah-tengah masyarakat kita tetap menjadi pembicaraan yang menarik, yaitu rencana majunya Kaisang, ya, putra dari Presiden RI kita, putra Pak Jokowi, untuk maju sebagai calon wali kota Depok. Wali kota Depok. Ya. Nah, ini kan menarik nih, Betul. ya. Saya kira kok jauh banget gitu ya. Kenapa nggak sekitar Jawa Tengah gitu kan? Nah, saya mau tanya nih, kan yang paling gencar untuk mendukung ya Kaisang ini untuk maju sebagai wali kota ini kan PSI ya, gitu. Saya nggak tahu apakah Kaisang sudah menjadi anggota PSI atau belum, atau simpatisan atau apa. Bagaimana nih? Mungkin saya ke Sheryl dulu deh. Oke, sebenarnya kalau ditanya latar belakang, lebih tepat ke si Susi. Karena si Susi ini kan maju dari Dapil yang salah satu wilayah yang mencakup Depok ya. Nah, si Susi silakan deh. Dikasih tahu dulu nih background-nya gimana Bro Icuk dan teman-teman DPD Depok. Jadi kalau di PSI ini susah nih, karena dia nih biasa wawancara orang, begitu kita minta dia yang bicara, dia dioper. Saya memang jagonya jadi wasit. Jadi kalau kita di PSI ini Bang Survan, jadi memang kan teman-teman di DPD, DPW diberi kebebasan untuk berkreasi lah ya, yang sesuai dengan daerah masing-masing. Nah di Depok ini, teman-teman Depok ini termasuk yang inilah Bang, dia memang aktif di kotanya sendiri Depok. Nah mereka mengadakan, karena dilihat kan Depok sebenarnya tadi yang Bang Zulfan bilang kan Margonda berkembang. Ya orang ingatnya cuma Margonda, padahal di daerah lain nggak seperti itu di Depok. Nah teman-teman ini jadi punya keinginan untuk memiliki satu pemimpin baru lah di kota Depok, supaya keadaan nggak seperti sekarang ya, selama 20 tahun nggak ada perkembangan gitu Bang. Berkembang ya udah di Margonda aja yang orang tahu, di tempat lain enggak. Nah akhirnya mereka mengadakan rembuk rakyat. Ada beberapa nama yang paling tinggi suaranya. Rembuk rakyat yang dilakukan oleh PSI ya? Iya, teman-teman PSI Depok. Nah timbullah nama Kaisang yang mendapat suara paling tinggi. Itu. Nah itulah mulainya kenapa Kaisang namanya muncul sebagai calon wali kota yang PSI usung. Itu Bang latar belakang. Tapi Kaisangnya bagaimana? Tahu nggak dia diusung itu? Awalnya ya. Kalau sekarang udah tahu. Sebelum rame kan tahu nggak dia? Ya. Mungkin saya bantu jawab boleh, ya. Coba. Yang jelas baliho itu sudah beredar viral di mana-mana. Kaisang bilang itu foto dari saya kok. Nah jadi silakan diartikan sendiri oleh netizen. Ya berarti dia sudah siap untuk maju di Depok dong. Kalau dilihat dari
dia mengirim foto, minta baliho diperbaiki fotonya, kan itu terus dia respect lah. Dia respect dan menanggapi kemauan masyarakat Depok. Semoga gitu Bang perkembangannya. Kalau aku ngeliatnya gini, Kaisang ini kan terkenal sebagai pengusaha dengan berbagai unit bisnis ya, di industri kreatif dan UMKM. Kayaknya ketika dia berani memberikan foto ke parpol, pasti dia juga udah ada pikiran jangka panjang. Nggak mungkin lah cuman, kalau tebakan media kan apakah ini gimmick atau apa. Nah kita nggak berani melangkahi Kaisang untuk bilang bahwa oh dia deklarasi atau apa. Karena memang kan deklarasi resmi itu dengan partai kita belum ada ya. Tapi yang jelas ketika dia mengirimkan foto, dia tahu kita partai politik, harusnya memang sudah dengan pertimbangan. Dan kami melihatnya kenapa PSI harus mendukung orang seperti Kaisang. Karena kita kan tahu 20 tahun itu PKS ya yang menjadi pemimpin. Dan memang ada survei-survei membuktikan memang PKS itu sangat kuat di Depok. Jadi memang butuh game changer. Game changer. Dan ya saya langsung aja ya kan, salah satu pertanyaan dari produsernya Bang Sulfan nih, dibilang apa yakin PSI bahwa Kaisang bisa menang. Nah saya bawa data aja hasil survei. Dulu ketika Pak Idris memenangkan Depok, itu memang angkanya suaranya tinggi, 55% suara. Itu 415.657 suara. Tapi yang golputnya melebihi itu, yaitu 462.000 suara lebih. Nah kami yakin suara golput ini bisa digarap. Karena dulu ketika PSI juga pertama maju pemilu, kami itu menang itu sebenarnya dari orang-orang yang tadinya golput, tidak punya kepercayaan lagi, sudah frustrasi dengan kondisi politik. Tapi PSI membawa semangat baru ya, kita membawa warna baru, kita menggandeng anak-anak muda, dan anak-anak muda yang biasanya sangat skeptis dengan politik dan aduh politik apaan lah, mendingan gue fokus aja kuliah, main, nongkrong, healing. Mereka mau bahwa mereka tuh harus melek politik karena suara mereka itu berharga untuk membawa perubahan. Ya kita sih harapkan kita bisa menggerakkan lagi ya suara golput itu. Dan kemarin juga ada survei dari lembaga survei yang dikutip oleh Tempo ya. Nah itu juga menunjukkan bahwa sekitar 45% itu setuju Kaisang maju, dan 43% tidak setuju, dan ada 12% tidak tahu. Berarti kan masih ada potensi golput di sini nih. Nah itu yang kita berusaha untuk menggarap. Kita sih yakin bahwa kalau memang Kaisang sudah all out, itu potensi menangnya besar sekali. Tapi kan problemnya begini, walaupun mungkin Kaisang ya itu belum menjadi anggota PDI Perjuangan, ya mungkin belum mendapatkan kartu anggota atau belum mendaftar sebagai atau belum sebagai anggota PDI Perjuangan kan. Nah, bagaimana ini situasinya kan gitu? Karena Pak Jokowi bagaimanapun kan kader PDIP, ya. Nah, jadi mungkin kawan-kawan PDIP kan menganggap bahwa ya otomatis Kaisang ini kan kader PDIP. Itu anggapan ya, bukan arti secara definitif atau administratif kan nggak ada, gitu kan. Nah, kira-kira PSI bagaimana nih pertimbangannya kan? Gimana, Pak? Mungkin saya bisa sedikit jawab ya, Bang. Walaupun ya kondisinya seperti tadi, kita tidak bisa menghindar bahwa memang keluarganya Kaisang dari PDIP, dan kita juga nggak menginginkan Kaisang terpaksa masuk ke PSI, kita nggak mau. Nggak apa-apa Kaisang tetap di PDIP, tapi dengan kondisi seperti sekarang nih Bang Sulfan, itu relawan aja setiap hari bertambah Bang. Jadi jangan sampai harapan warga Depok itu hilang begitu aja karena kita menunggu posisi Kaisang nih ke PDIP apa ke PSI gitu. Jadi kita nggak menunggu momen seperti itu, kita tetap aja upayakan seperti yang tadi kita sampaikan bahwa kita ingin ingin Depok tuh berubah gitu. Jadi ya harapan orang-orang ini tetap kita maintain. Setiap minggu itu hampir ada deklarasi warga ya Bang, warga yang menginginkan Kaisang maju. Dan itu dari beragam kelompok masyarakat, dari ulama, dari pemuda-pemuda Depok sendiri gitu. Bahkan orang dari luar Depok mau bantu Kaisang supaya menang. saking pengen lihat Depok berubah gitu loh Bang, kan kita kota bertetangga gitu ya. Kalau Jakarta maju ya kita juga inginkan, mungkin warga ingin Depok juga ikutlah maju gitu. Harapan kami sih gini Bang Sulfan, saya kan pengalaman berpartai itu masih jauh lah di bawah Bang Sulfan ya. Tapi saya sebagai wartawan dulu melihatnya gini, partai itu harusnya menjadi kendaraan
bagi siapapun warga negara yang punya kapabilitas memimpin dan membawa kemaslahatan yang baik untuk warganya. Jadi janganlah dikotak-kotakan karena berbeda partai, jadi harus berbenturan. Kami malah ya mari sama-sama mendoakan supaya PSI bisa menggandeng lebih banyak lagi partai-partai progresif agar bersatu dan kita memenangkan Kaisang. Karena yang kita harapkan ini kan perubahan yang positif ya. Jadi kayaknya kita jangan terpaku pada hal-hal karena partainya berbeda nanti berbenturan. Apalagi Pak Jokowi juga sudah menyatakan ya bahwa Kaisang ini sudah dewasa, sudah punya kakak sendiri. Biarlah Kaisang yang menentukan. Jadi kalau kita di PSI kita hanya komitmen. Ada orang berkualitas, kami adalah partai politik, dan biasanya kalau orang maju kan butuh kendaraan partai politik. Kami siap mendukung siapapun anak muda, kita akan dorong yang mau berkontribusi nyata maju ke dalam kancah pemilihan kepala daerah, ya kita sediakan kendaraannya. Ya. Gitu. Kan sebenarnya begini, Kaisang kan untuk dicalonkan sebagai wali kota tidak mesti menjadi anggota PDIP, tidak juga mesti menjadi anggota PSI. Betul. Dia adalah figur yang bisa diusung oleh banyak partai. Ya. Jadi sehingga dia adalah orang yang bebas, orang figur yang dianggap representatif oleh semua partai, oleh masyarakat, sehingga Kaisang tidak mesti menjadi anggota PDIP atau menjadi anggota PSI. Silakan aja, tapi partai-partai ini mendukung kan gitu. Jadi tidak mesti memiliki kan gitu, tidak mesti dia ini terkooptasi oleh satu organisasi. Misalnya kita lihat Pak Ridwan Kamil ya, itu kan dia dulu maju dari independen. Setelah membuktikan bagus sekali dia membangun Bandung, lalu Jawa Barat, baru-baru ini kan baru masuk Golkar. Jadi bukannya dia masuk partai dulu baru dia bisa membantu berkontribusi pada wilayahnya. Ya kalau Pak Ridwan Kamil masuk Golkar ini kan ada pertimbangan-pertimbangan tertentu ya, khusus ya. Kalau Kaisang ini kan nggak ada pertimbangan apa-apa. Saya kira dia memang kepengen independen. Nah jadi kita mesti memperbanyak orang-orang yang independen. Jadi dia milik semua partai, milik semua rakyat, tidak terkooptasi oleh kepentingan politik tertentu. Ya kan? Nah, itu yang saya kira yang menjadi kekuatan utama dari seorang figur politik kepala daerah, sehingga dia pun bisa bebas. Ketika dia menang menjadi wali kota, dia bisa bebas mengatur, mengajak semuanya, dan tidak mesti ada embel-embel atau warna-warna atau stigma-stigma kan gitu. Iya, karena yang paling besar adalah harusnya melihat kebutuhan rakyat. Jadi kalau kita lihat Mbak Susi ya, problem Depok ini apa ya? Yang paling krusial sekarang ini. Banyak sih Bang, sebetulnya masalah tata kota gitu ya. Saya ulangi lagi seperti tadi Margonda. Jadi yang dibangun ya Margonda aja. Daerah-daerah lain enggak gitu. Pinggir-pinggir Depok nggak terbangun ya? Iya, kurang perhatian seperti Margonda gitu. Ya, kalau kita lihat Margonda sama aja rame. seperti Jakarta yang dibangun Kuningan, Tamrin, Nah, Sudirman. itu Bang, cocok. Cocok. Ya? Terus masalah sampah gitu. Ya. Tingkat pengangguran tinggi. Saya bandingkan baru kemarin sore. Saya bandingkan antara Kota Bekasi dan Depok. Itu dalam segala hal Depok kalah dari Bekasi, Bang Zulfan. Padahal Bekasi lebih luas. Iya. Kota Depok relatif lebih kecil, tingkat pengangguran tinggi, masalah ekonomi juga lebih tinggi di Bekasi dibanding Depok. Itulah masalah sebetulnya banyak juga. Terus masalah anggaran gitu, Bang, nggak terbuka, nggak adil. Nah inilah yang mungkin akan jadi PR wali kota berikutnya. Itu yang mesti diperbaiki di Depok. Tapi kan gini Mbak Susi ya, ini kita kalau bicara apa yang diungkapkan oleh masyarakat ya. Pertama, Kaisang dianggap belum punya pengalaman di birokrasi dalam pemerintahan. Ya, kemudian dari segi usia, berapa ya usianya? Belum 30 sih kayaknya. 20-an sih. 20-an gitu kan. Ya, ini anggapan ya. Walaupun sebenarnya pengalaman birokrasi itu tidak juga mesti menjadi satu-satunya pertimbangan untuk utama. pertimbangan mengukur kemampuan seseorang. Betul. Ya. Kemudian persoalan usia itu kan juga relatif ya. Nah jadi kira-kira apa nih yang diharapkan dari Kaisang ini? Dari bulan Maret
di tahun ini 2023 ketika ada isu bahwa ada wacana Kaisang mau terjun dalam politik. Itu saya udah sempat bikin rilis media bahwa PSI mempersilahkan kalau misalnya Kaisang mau. Karena pada saat itu kita melihat Kaisang ini sebagai anak muda, ya dia ayahnya tuh presiden yang tingkat kepuasannya mencapai 80% dalam berbagai survei, kepuasan atas kinerja ya. Dan juga Gibran itu juga boleh dibilang ya cukup punya gigi di Solo. Dalam hal-hal intoleransi dia berani turun tangan. Jadi kami melihat satu-satunya privilege Kaisang selain dia kuliah di luar negeri dan juga punya banyak sekali unit bisnis yang berhasil. Kaisang ini privilege-nya apa? Dia mendapatkan mentor terbaik di Indonesia itu Presiden Jokowi. Jadi dia sudah biasa melihat bagaimana birokrat menjalankan amanah rakyat tanpa korupsi, harus mendengarkan dengan hati. Saya merasa ini memang ada potensi besar. PSI melihat itu potensi bagus sekali Kaisang, dan ternyata kan tiba-tiba gayung bersambut ya, kita malah dikasih foto gitu. Jadi kami melihat memang Kaisang ini punya modal, meskipun memang kalau bilang rekam jejak secara politik kan belum ada ya. Tapi kita yakin kalau dia berhasil dalam hal UMKM, membesarkan UMKM, juga membesarkan berbagai industri kreatif di bawah dia, manajemen dia, itu kan bukan hal yang mudah loh. Punya satu perusahaan aja kita pusing, dia punya berapa biji. Dan sebenarnya mengelola kota itu kan sama kita, kalau kita profesional seperti mengelola bisnis, ya BUMD-nya kan bisa dirangkul dengan baik, bisa lebih efisien kerjanya. Itu sih yang kita harapkan. Dan sebenarnya nanti kalau ditanya visi misinya Kaisang, program apa yang akan dibawa, ini juga kita nggak ujuk-ujuk dari langit programnya. Tapi saat ini tadi yang Mbak Susi udah katakan, relawan sudah bergerak di 11 kecamatan. Relawan itu dengan gencar sudah membuat simpul-simpul dan nanti akan ke bawah bersama Kaisang. Yang kita harapkan adalah Kaisang bisa melihat apa kebutuhan dari, ini baru 11 kecamatan, ini kan masih keep ongoing. Apa kebutuhan rakyat, dari situ nanti akan dibuat programnya seperti apa. Jadi programnya bukan top to bottom, tapi bottom up. Jadi bagaimana dari kebutuhan masyarakat, itulah yang akan dirumuskan jadi program. Gitu. Ya, satu hal juga yang menjadi perhatian masyarakat ya, bahwa ada apa ini tidak terkesan ya dengan tadi kan Pak Jokowi ini siapa yang di Solo ini Gibran sudah menjadi wali kota Solo. Kemudian di Bobi sudah jadi wali kota Madya Medan. Lalu sekarang Kaisang mau maju lagi di Depok gitu. Nah, ini kesan bahwa Pak Jokowi membangun dinasti politik. Nah kan. Nah, ini bagaimana kita menjawab ini? Walaupun itu bebas-bebas aja sih, nggak ada masalah. Kemarin saya baru dialog juga di dua sisinya, Dwi Anggia TV One sama topiknya ini dengan berbagai pengamat begitu ya. Seorang pengamat mengatakan memang secara undang-undang tidak ada salahnya. Dan Pak Jokowi, saya kutip, Pak Jokowi juga sudah pernah ditanya wartawan dan jawaban Pak Jokowi, menurut dia ini bukan dinasti. Karena apa? Tidak ada penunjukan langsung. Beda kalau misalnya Pak Jokowi menunjuk putranya menjadi menteri, yang adalah hak prerogatif presiden. Nah, saat ini kan yang mengusung adalah partai politik beserta relawan. Partai politik menyerap aspirasi dari rakyat, lalu terbentuklah organ-organ relawan. Dan nanti itu akan terjadi pemilihan langsung, berarti rakyat yang memilih. Kalaupun diusung dan memang dirasa jelek, kan nggak akan menang. Dan yang banyak orang lupa, ini kita harus pertegas bahwa pemilihannya nanti itu kan November 2024. Itu Pak Jokowi udah nggak presiden. Jadi kalau misalnya dibilang dinasti, saya rasa sangat berbeda jauh ya. Ini kita harus benerin dulu persepsi publik dan harus tahu timeline, karena kan banyak awam nggak tahu timeline. Dilihatnya Pak Jokowi seorang presiden, berarti ini penunjukan. Padahal nanti ketika pemilu kepala daerah, pilkada, itu Pak Jokowi sudah jauh, sudah bukan presiden lagi, sudah tidak menjabat beberapa bulan. Ya, jadi memang stigma itu saya kira memang perlu sudah terjawab lah ya, sudah bisa kita, masyarakat sudah bisa menangkap isu-isu yang dikaitkan dengan Kaisang dinasti sebagai berkaitan dengan dinasti Pak Jokowi kan gitu. Nah, saya kira ini jawaban yang perlu bagi masyarakat untuk memahami kan gitu, supaya jangan sampai salah persepsi dan dianggap PSI inkonsisten kan gitu. Karena kan PSI juga sangat keras ya. Iya, kita juga anti politik dinasti. Kan? Selain anti mahar, kita juga anti politik dinasti.
Tapi nggak anti laki-laki kan? Oh enggak, kita ketua umumnya masih laki-laki. Ketua umum, wakil ketua umum masih laki-laki. Meskipun di DPP memang lebih banyak perempuan. Jadi rame DPP kita karena perempuan kalau Cerewet bicara semua. susah untuk berhenti. Ya, bercanda aja gitu. Banyak laki-lakinya lah ya, apalagi sekarang tambah Adi Armando lagi ya. Iya. Dan banyak lagi orang-orang yang pindah, tokoh-tokoh politik juga masuk ke Mas Helmi Yahya. Helmi Yahya, ya kan, masuk ke Pak caleg juga ya. Iya, di Sumsel. Akbar Faisal PSI nggak ya? Akbar Faisal saat ini ya dia banyak memberikan masukan-masukan. Karena kan kita anak muda ya, Bang Akbar itu kan istilahnya senior lah di dunia politik gitu. Iya. Dan podcastnya kan juga cukup hebat ya. Ya luar biasa, kita juga banyak belajar dari nontonin podcastnya Bang Akbar. Iya, jadi saya kira wajar lah. Belajar dari seorang Akbar Faisal ya. Sebenarnya sih intinya kita kan partai anak muda, partai baru ya. Kita membuka pintu dan berusaha menguatkan lagi tali jaringan ke berbagai pihak. Kalau memang ada orang mau kasih masukan ya dan kita rasa memang itu bagus untuk kita pasti membuka pintu. Termasuk Bang Sulvan juga boleh loh sering-sering main ke DPP kita. Iya, tapi belum pernah diundang saya. Nanti saya undang. Sudah pernah diundang waktu acara di Puncak, di Cipanas ya. Iya. Ngobrol-ngobrol ya. Menarik. Istilahnya kita butuh pengayaan buat kader-kader kita. Memang saya waktu hadir di Cipanas itu ketika kita dialog ya, ada kira-kira 40 orang itu hampir saya lihat muda semua itu. Iya. Yang paling tua ya Jeffrey Giovanni. Sama saya Bang Sulwan. Ketua Dewan Pembina kita. Yang lain tapi kalau 40-an semua. DPP pengurusnya muda-muda semua. Oh, saya mau disclaimer dulu, pengayaan bukan pengayaan harta benda ya. Pengayaan maksud pengayaan wawasan. Iya. Intelektualitas, ide, betul. gagasan ya kan itu. Nah, tapi kan begini ya. Kok nekat banget ya? Karena kan Depok itu terus terang saja hampir 4 periode itu dikuasai oleh Partai Keadilan Sejahtera, PKS. Kuat sekali, ya. Bahkan tadi dibilang survei-survei itu sangat tinggi kan, gitu. Walaupun ada 46% lebih itu golput kan, nah gitu. Jadi menurut saya terlepas Kaisang ini, apakah dia PSI atau bukan, tapi PSI menurut saya terlalu nekat, ya kan? Di sana basisnya PKS dan PDIP pun susah menang di sana kan gitu. Selalu kalah. Golkar selalu kalah. Gitu kan? PKS selalu menang. Nah, ini kok PSI ini kira-kira apa nih? Kok bisa nekat banget nih masuk ke Depok? Mungkin kita belajar dari pemilihan tahun 2019 ya, Bang. Waktu itu Jabar 6 ini nggak dihitung karena ya pertimbangannya tadi PKS terlalu kuat gitu. Nah, nggak taunya setelah pemilu dihitung, itu Jabar 6 masuk dalam 7 besar di antara 80 dapil. Nah, sampai yang survei waktu itu bilang, aduh saya minta maaf ya karena kita nggak survei gitu. Ternyata kok suara tinggi banget. Nah, itu mungkin kita bisa analisa bahwa kenapa partai lain yang termasuk nasionalis itu nggak menang, karena mungkin orang udah bosen juga, Bang. Takutnya pilihan mereka ya kondisi begini ngapain lagi. Nah, ketika ada PSI itu mereka menganggap suatu harapan. Ada suatu harapan. Jadi selama ini yang golput, nah mereka keluarlah milih PSI. Nah, itu suaranya banyak, menurut kita sudah banyak lah ya sebagai partai baru. Kita dapat 83.000 suara. Jadi untuk apa? Untuk DPR RI? Untuk RI. Untuk RI itu ada di urutan ke-8 untuk DPR RI ya. Iya. Jadi ada di urutan ke-8 dari 16 partai. Nah, di sana kan kursinya DPR RI hanya 6 ya. Iya, kita di kursi 8, di urutan ke-8. 6 itu PKS berapa? 2. PKS 2, terus PDIP 1. PDIP 1, Gerindra 1, Nasdem 1. Nasdem nggak masuk. Iya, Golkar sama PAN. PAN ya. Iya. Kita mungkin 1 kursi kalau kita lolos PT. Kalau kita ya. Jadi ini itu dasar dari 6 partai ini siap-siap kalau mungkin PKS kalau tidak dapat 2 bisa dapat 1 lah ya. Iya. Gitu. Tetapi kan partai-partai lain ini harus siap-siap digantikan oleh PSI. Amin. Kalau kita gini Bang, menurut saya dalam memimpin suatu pergerakan itu nggak boleh pakai istilah takut nekat. Karena gini, kalau kita ingin perubahan memang harus nekat. Yang penting nekatnya itu terarah dan positif untuk masyarakat.
Namanya juga anak muda kan. Dengan perhitungan. Betul. Dengan perhitungan. Dan kita sudah ada hitungannya kan berbasiskan pada pemilu sebelumnya. Iya. Ya, makanya kenapa berani ngusung Kaisang ya itulah. Jadi warga ini ada harapan baru gitu loh Bang. Ya jadi kan saya kira begini. Faktor yang mungkin yang dilihat oleh PSI ya dalam pandangan saya, yaitu kan karena figurnya ya. Betul. Figurnya juga cukup populer, cukup kuat ya. Mungkin juga diminati oleh anak muda, itu yang penting. Kemudian disusung oleh juga partai anak muda. Ya mudah-mudahan. Amin. Dan di partai-partai lain juga anak mudanya banyak, ya mungkin pikirannya sama, ya untuk bagaimana memenangkan ini. Ya memang wajar semangat untuk melakukan perubahan ya, perbaikan, karena tidak boleh satu daerah itu terlalu lama ada satu partai di situ, dan ini monoton dan tidak bagus juga ya, kalau tidak, paling tidak ada keseimbangan lah ya, ada keseimbangan, balance kekuatannya di satu daerah itu, sehingga dia bisa lebih bisa merangkul semua, lebih moderat lah, itu lebih bisa membangun daerah itu dengan berbagai macam wacana dan program yang lebih menyeluruh kan, tidak spesifik untuk bisa inklusif, eksklusif misalnya. Apa itu jadi pertimbangan kira-kira ya? Pasti. Karena sekarang itu kalau kita ke lapangan, sebenarnya yang lagi heboh itu kan masalah sampah. Sekarang terkesan pemerintah kota itu menyerahkan sepenuhnya pada provinsi. Padahal ya harusnya kan udah nggak boleh ego antar sektor gitu ya. Tapi harus kerjasama. Jadi kasihan warga Depoknya. Lalu juga masalah kuota untuk sekolah. Saat ini jumlah sekolah di sana itu masih sangat kurang, terutama untuk kelas SMP dan level SMP dan SMA. Jadi seharusnya kalau memang ada keinginan goodwill dari pemerintah kota, harusnya dengan uang APBD itu bisa membeli lahan dan dijadikan sekolah-sekolah. Yang ada saat ini ya kebanyakan sekolah swasta yang terafiliasi dengan partai tertentu. Gitu. Jadi kita melihatnya ini masalah goodwill juga sih. Dan Margonda sentris itu memang nyata ya. Saya punya catatan dari tahun 2020 sampai 2021, berarti dalam 10 tahunan itu sudah 7 kali revitalisasi jalan Margonda Raya. Dan sudah 7 kali pun tetap tidak, ini data dari ahli tata kota ya. Saya sebut aja namanya Pak Nirwono Yoga, itu menyatakan bahwa sudah 7 kali revitalisasi aja tetap nggak ramah untuk pejalan kaki, difabel dan anak. Padahal itu jalan akses menuju kantor wali kota. Jadi saya nggak ngerti revitalisasi 7 kalinya itu apa gitu hasilnya. Nah itulah sebagian kecil dari permasalahan kota yang menurut rakyat di Depok yang aspirasinya terserap oleh DPD Depok, yaitu harusnya bisa diubah kalau kita ada pemimpin yang mungkin bawa angin segar ya gitu ya. Itu kan ada survei Setara Institut ya yang mengatakan bahwa Depok ini termasuk salah satu negara yang sangat intoleran. Kota. Ya, kota Depok ini. Nah, apa itu menjadi pertimbangan juga? Gara-gara ini intoleran, mari kita bangun nih menjadi kota yang sangat toleran, kan itu? Gimana? Ya pastinya DNA PSI itu kan anti korupsi dan anti intoleransi ya. Apalagi Depok itu kan salah satu kota penyangga ibu kota negara yang memang sih katanya akhir tahun ini udah ganti ibu kota negara ya. Tapi ya kalau kita lihat Bhinneka Tunggal Ika, juga Undang-Undang Dasar 45 pasal 29 ayat 2 itu kan harusnya kita memberikan porsi yang sesuai bagi rakyat secara adil. Memang yang akan kita dorong adalah bagaimana agar Depok ini bisa mempermudah misalnya pembangunan rumah ibadah secara proporsional gitu. Dan Setara Institut memang sudah berapa kali menobatkan Depok sebagai kota intoleran. Dan kami punya data-datanya gitu ya. Yang kami dorong yaitu nanti bagaimana bisa membuka rumah ibadah dengan lebih adil, dan juga sekolah sih. Sekolah. Karena ya kalau orang-orang yang terdidik, mereka kan bisa lebih terbuka pikirannya dan bisa menerima orang-orang dengan latar belakang yang berbeda. Ya sebenarnya kan anggaran Depok cukup besar ya, 4,2 triliun kalau nggak salah ya. Sebenarnya kalau bilang besar atau enggak, comparable sih. Saya punya data untuk Depok, Kabupaten Bogor, Bekasi, Tangerang, comparable. Jadi ini bukan masalah anggaran yang kecil, tapi masalah goodwill. Apakah ada keberpihakan untuk rakyat, atau ya memang karena sudah menjadi incumbent yang lama, istilahnya mereka sudah punya basis yang kuat secara kepartaian,
Jadi merasa suaranya itu udah pasti ada gitu, suaranya udah besar. Jadi tidak perlu lagi merebut hati rakyat dengan pembangunan. Jadi masalah goodwill aja sih, ini bukan masalah anggarannya kecil, APBD-nya kecil atau besar. Saya ada datanya. Menurut saya, kalau untuk Depok 4,2 triliun itu besar. Kan dia cuma kota kecil ya. Nah, tetapi kalau trotoar saja tidak terbangun, jembatan penyeberangan, margonda, jalan ini dibangun, lupa bangun jembatan, Bang. Sekolah tidak terbangun dengan tidak sesuai dengan harapan. Nah, kita kan harus tanya, ini dana 4,2 triliun ini dibikin apa nih? Iya, kalau dibandingkan dengan Bekasi yang tadi Abang bilang kan luasannya lebih besar ya. Bekasi kan? Itu 5,9 triliun untuk 3 juta penduduk. Kalau itu kota Bekasi ya? Kota Bekasi. Ya, Bekasi. Kalau Depok 4,2 triliun untuk 2,4 juta penduduk. Berarti penduduknya lebih kecil. Lebih kecil. Jadi sebenarnya comparable. Gitu loh. Jadi ini ya saya bilang ya masalah goodwill lah, keberpihakan. Ya mungkin karena keenakan juga lama. Terlalu lama keenakan juga kita ya. Betul. Tapi yang jelas hasil survei dari salah satu platform paling viral di Depok, itu namanya Depok 24. Itu survei terakhir tuh saya baru cek kemarin, itu tingkat kepemilihan terhadap Kaisang itu masih 50% lebih. Jadi mereka ada kasih 4-5 nama gitu. Berarti adalah kerinduan itu di Depok bahwa mereka ingin perubahan. Ya, semangat itu memang berkembang ya. Ya artinya Depok salah satu, tapi hampir semua banyak daerah semangat untuk melakukan perubahan itu pasti ada. Tetapi mungkin mungkin begini juga, bagi PSI ini Depok mau dibikin sebagai pilot project untuk nanti bisa memperbaiki daerah-daerah lain. Kira-kira gimana? Kenapa enggak ya? Ya nggak sih? Kalau misalnya kalau mungkin bisa kita lakukan itu di Depok, kita senang banget, Bang. Karena memang yang tadi terkait dengan surveinya Setara Institut itu memang benar bahwa kalau Depok dibilang kota intoleran ya benar. Karena anggaran itu nggak berpihak kepada yang minoritas. Terus kesempatan kerja juga buat yang minoritas itu boleh dibilang tertutup ya, Bang. Terus misalnya guru agama itu kan susah banget di Depok untuk anggaran untuk guru agama di luar yang agama mayoritas. Itu loh barangkali salah satu yang menguatkan juga surveinya Setara. Kondisinya seperti itu di Depok. Nah ini kan satu tantangan ya. Banyak sekali problem. Artinya persoalan sosial, persoalan ekonomi, kemudian kita masuk pada persoalan politik, persoalan intoleransi, ya. Nah, yang kita lihat ini memang bisa mempengaruhi ibu kota juga ya. Iya, paling bertetangga. Tidak kan, daerah-daerah yang berbatasan itu kan bisa terpengaruh, gitu kan. Efeknya kan pasti ke Jakarta. Makanya kita tidak heran misalnya kalau kita lihat bahwa kalau ada hajatan-hajatan, ya, apakah 212 atau dengan gerakan-gerakan lain, itu mungkin paling banyak datang dari daerah Depok ya, yang paling gampang mengalir ke Jakarta ya. Paling dekat ya. Kalau secara pengamatan kami ya, sebenarnya warga Depok itu cukup toleran, tapi memang secara kepemerintahannya membuat warga tidak punya ruang untuk bertoleransi. Jadi memang dari perda-perdanya. Gitu ya, memang ada seperti ada pengarahan dengan sengaja ya. Jadi itu yang ingin kita ubah ya, karena warganya sendiri sebenarnya cukup open. Tapi sudah pernah berdialog dengan Kaisang, kira-kira apa yang dia ingin lakukan untuk Depok ini? Ya itu tadi ya, Kaisang itu ya visi misi nggak mungkin jatuh dari langit. Tapi kami di relawan kita akan gencar, sekarang sudah ada di 11 kecamatan dan terus bertambah. Itu rajin belusukan dan dari aspirasi rakyat itulah yang akan jadi program Kaisang. Gitu. Relawannya relawan mandiri, Bang. Jadi memang timbul dari bawah itu. Kita juga nggak menghimpun mereka, tapi ya timbul sendiri-sendiri gitu dari bawah. Ya kan begini, persoalan dukungan itu satu hal. Tapi kan persoalan kemampuan ya di dalam memanage membangun satu daerah itu kan hal yang lain lagi. Nah ini maksud saya bahwa kita kan nggak bisa mengukur dari sudut dukungan relawan, itu dibutuhkan ya, untuk menang pasti itu nggak bisa ya, kita mau menang terus hanya mengandalkan ide, gagasan, intelektualitas itu nggak bisa. Tapi relawan dibutuhkan karena ini memang jaringan yang menjaring suara para pemilih.
Nah, juga kan intelektualitas, ya saya kira sebagai anak muda pastilah. Kan untuk menjadi wali kota tuh nggak usah terlalu pintar-pintar banget. Nanti terlalu pintar dia jadi dosen, ya kan? Jadi calon presiden juga nggak perlu doktor-doktor banget, ya kan? Nanti ngajar filsafat di mana-mana kan gitu. Nah, jadi yang kita butuhkan itu adalah memang punya pemahaman, pengetahuan dan kemampuan bagaimana memanage, memimpin satu daerah itu untuk bagaimana membangun daerah menjadi maju kan gitu. Nah ini saya kira kan pasti Mbak Susi melihat Kaisang punya kemampuan itu ya. Kalau saya bisa tarik kesimpulannya Bang Zulfan, itu waktu bikin podcast, kebetulan saya ikut hadir nemenin Brotum gitu. Nah itu tanpa sengaja gitu, kita bisa mengenal dia lebih dekat. Mungkin dilihat dari hal-hal kecil ya Bang, bahwa dia orang minta foto semua, padahal itu satu anak bisa minta foto 5 kali dalam berbeda-beda waktu, tapi dia tetap layanin sampai akhirnya saya ikut mau foto nggak kebagian terus. Saya bilang udahlah Mas Kaisang, so nggak usah foto. Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa, mari foto sampai setelah saya itu masih ada lagi. Terus juga saya tanya sama stafnya dia, kok nggak kelihatan ya pas pampres. Wah jangan di sini Bu, di kantor aja kita nyari pas pampres susah, karena nggak mau, Mas Kaisang tuh nggak mau hal-hal yang begitu gitu. Nah mungkin dari 2 hal kecil ini kita bisa menilai lah ya, bahwa dia tuh ada hati melayani. Egaliter lah orangnya ya. Ya itu dia kira-kira kayak bapaknya ya. Mirip, kalau saya bilang mirip banget. Sampai saya tuh sampai rumah terus waktu kejadian saya hanya mikir, oh Kaisang baik banget, tapi sampai rumah akhir saya nangis ya. Saya telepon stafnya, Kaisang tuh persis Pak Jokowi banget ya, saya bilang. Orang minta foto dilayanin sampai habis Bang. Setelah saya masih ada lagi beberapa, tapi semua akhirnya kebagian foto sampai puas. Nah inilah hati ingin melayani, itu yang lebih penting juga ya Bang, nggak kalah dengan kemampuan dia nanti ketika harus membuat kebijakan gitu. Kan kebijakan juga harus berpihak kepada warga kan. Nah ini saya yakin Kaisang punya itu. Dan jadi Sheryl dengan Mbak Susi ini yakin betul bahwa Kaisang ini mantap, pasti mau jadi calon wali kota. Kalau kita melihat gini, kita kan intinya nggak berani mendahului Kaisang ya sebelum dia deklarasi resmi. Yang jelas kita melihat sudah ada pertanda. Misalnya ketika kemarin wakil menteri dari PSI Bro Tony ketemu dengan Pak Jokowi, itu ada pembicaraan itu. Ada pembicaraan itu, Pak Jokowi ya seperti biasa ya, dia kan orangnya sangat adil lah begitu. Dia bilang gini, Kaisang itu kan sudah dewasa. Jadi kalau misalnya dia mau maju, saya sebagai ayah pasti mendukung dan merestui, mendoakan dan merestui, memberi restu. Kalau dia mau minta masukan, saya akan kasih masukan. Tapi kalau dia nggak minta pun, saya nggak akan kasih masukan. Karena dia percaya bahwa Kaisang sudah menikah, berarti itu sudah dewasa dan sudah punya keluarga sendiri, sudah mandiri sebagai keluarga. Dan Gibran juga sudah keluar ya di media massa bilang, juga kaget ketika Kaisang tiba-tiba bilang, kalau saya terjun politik bagaimana? Jadi sudah ada pertanda-pertanda itu. Dan kalau tadi ya Bang Sulfan kan bilang bagaimana melihat apakah Kaisang ini punya kemampuan atau enggak, saya mungkin mau menambahkan. Kalau si Susi udah melihat dari karakter. Dan pemimpin itu bukan hanya harus pintar tapi punya karakter. Kalau saya mungkin melihat lagi rekam jejak, Kaisang itu kan lama di Singapura. Sebuah negara kecil yang sumber daya manusianya luar biasa, menjadi kekayaan, meskipun sumber daya alamnya kecil sekali, hampir nggak ada. Mereka bisa jadi negara yang salah satu yang termakmur, dan itu adalah negara yang sangat majemuk. Bagaimana bisa menghargai berbagai suku, itu kan numplok satu ya di Singapura. Itu menjadi modal untuk Kaisang bawa modelnya di Indonesia. Dan dia juga secara akademik juga cukup ya, dan sudah kalau dia bagaimana dia mempraktekkan apa yang menjadi ilmunya secara akademik, ya kami melihat bagaimana dia bisa merangkul begitu banyaknya karyawannya. Dan satu lagi, yang tadi saya juga ucapkan di awal, Kaisang ini punya mentor yang luar biasa. Kalau memang dia mau maju, dia punya mentor kakak dan ayahnya yang sudah menjadi, ya pernah menjadi kepala daerah, bahkan Pak Jokowi sudah presiden 2 periode. Nah ini kalau diramu menjadi satu, kami yakin plus dengan hati yang karakter seorang pemimpin yang memang mendengarkan rakyat, ini akan luar biasa sekali. Ya. Dan itu soal biasa sih sebenarnya. Di negara kita ini kan hal-hal seperti gini dianggap agak aneh ya. Kan seperti Pak Jokowi bilang tadi,
Dia sudah dewasa, sudah berkeluarga, sudah mandiri, sudah independen, silakan dia menentukan arahnya dia mau jadi apa, mau jadi terserah dia, kan gitu sebenarnya. Dan itu kan harus dilihat secara terbuka. Ya. Dan kita lihat kalau macam di Australia, Eropa atau Amerika misalnya, anak umur 18 tahun itu kan harus lepas dari keluarga. Anak umur 18 tahun itu harus sudah bayar pajak. Kalau umur 18 tahun tidak bayar pajak berarti anak ini nganggur, tidak kerja kan. Nah kita sudah seperti Kaisang sudah sekian, nggak usah dikait-kaitkan lagi dengan bapaknya lah. Menurut saya ya, ngapain dikait-kaitkan dengan bapaknya? Dia udah dewasa, dia silakan aja dia mau apa, ya kan? Walaupun seorang anak presiden, ya kan juga takut-takut maju. Kalau dia nggak punya keyakinan, nggak punya semangat, nggak punya kemampuan, nggak bisa ngukur dirinya bisa atau tidak. Betul. Kalau menurut saya begitu ya. Setuju nggak, Pak? Iya, setuju. Saya rasa ini memang media lagi kok jadi dapat saya makanan. Kok saya jadi narasumber. Menurut aku sih media memang lagi dapat makanan empuk ya. Karena Kaisang ini kan rame, podcastnya juga berhasil. Podcastnya lucu lah, udah kayak stand up komedi. Bahkan istrinya juga ikutan. Dia ya orang kreatif dan media kan butuh mainan ya. Jadi ya makin rame lah, apalagi anak presiden, dan kita tahu bentar lagi pilpres. Tapi aku tidak pemilu. ini loh. Tidak nganggap Sheryl sama ini mainan loh. Makasih Bang. Tapi yang jelas gini lah, media kan juga melihat ya bagaimana animo viewers. Dan ketika ada nama Kaisang, memang viewersnya tuh bagus. Berarti orang memang melihat ini barang gitu loh. Iya. Kalau gini loh, kalaupun PSI memajukan, tapi ternyata memang buat masyarakat ini bukan sesuatu, nggak mungkin medianya diklik kan ketika ada nama Kaisang. Tapi viewers membuktikan, pasti kan kayak media-media online itu sudah punya mesin untuk mengukur, televisi pun punya S. Nielsen dulu ya untuk mengukur rating sama share, bagaimana audiens melihat, dan ternyata memang dimakan. Berarti apa? Orang kan kepingin tahu apa kelanjutannya. Gitu. Ya, saya kira menarik sekali ya. Memang kita doakan ya hajat ini, semangat ini mendapat ridho dari Tuhan, kemudian bisa maju. Doakan Bang supaya partai-partai progresif semuanya kompak. Ya bisa, mendukung saya Kaisang. kira bisa melakukan perbaikan lah. Ini kan juga contoh buat anak muda yang lain. Nggak usah takut, ya bahwa kalau kalian punya kemampuan, tentu punya keberanian, ya, kemudian ada dukungan, maju, jangan takut-takut. Gitu kan. Jadi kalau umur sudah di atas 20 ke atas itu udah berani kan? Mestinya. Nah, biasanya kan orang walaupun umurnya udah ini kan takut berkeluarga ya kan, ada itu kan teman-teman itu kan masih takut gitu kan punya apa? punya istri padahal sudah mampu semuanya. Nah, tapi itu wajar lah karena itu menyangkut soal macam-macam psikologis ya. Tapi kalau untuk memimpin satu daerah nggak usah takut-takut lah saya kira. Dan saya gara-gara begini ini saya ingin juga kenapa ya nggak PSI ini calonkan saya jadi gubernur Aceh gitu ya. Kalau menurut kami di PSI gini Bang, kita itu kan punya asas meritokrasi, skill dan capability. Selama memang merasa mempunyai skill, punya hati dan karakter sebagai pemimpin, ya kami akan dukung. Berarti kan tadi kata Abang rumusnya kan punya skill, merasa punya kemampuan dan punya dukungan, dan harus berani. maju. Iya. Punya keberanian. Gitu kan? Itu yang penting tuh Bang. Iya. Baiklah, kita hampir 1 jam ya kita ngobrol tanpa terasa dan saya kira sangat menarik apa yang kita diskusikan ini. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi ya buat kaum muda kita bahwa tak usah takut lah. Ya. Kadang-kadang kan mau anak menteri, mau anak presiden, mau anak ketua umum partai atau anak apa lagi kita sebut, silahkan anak aja. bupati, wali kota, kalau memang punya kemampuan silahkan asal tidak istilahnya begini, banyak juga kan orang-orang menjadi caleg dipaksa-paksa oleh orang tuanya padahal kemampuan nggak ada, itu yang salah. Dan nggak punya passion juga sebenarnya. Passion kan gitu, terus tidak bisa bicara juga, tidak tahu mau melakukan apa. Tapi kalau semuanya memang sudah siap, silakanlah. Ya, nah mungkin saya minta closing statement kalau ada dari Mbak Susi apa ini? Ya terkait tadi dengan anak muda ya Bang. Ini udah waktunya anak muda itu maju. Barangkali dengan adanya Gibran, adanya Kaisang itu salah satu contoh bahwa tidak ada yang mustahil untuk anak muda menjadi pemimpin di daerahnya masing-masing. Mari dimulai
Itu Dan aja, orang Bang. sudah merasakan juga, Iya, ya kan? udah terbukti. Nah, kepemimpinan yang dibangun oleh Gibran juga kan orang merasakan. Iya. Iya. Saya berapa kali ke Solo juga ada perubahan-perubahan saya lihat Iya. gitu ya. Ya, mudah-mudahan lah ke depan lebih bagus lagi. Nah, mungkin dari Sheryl ada? Kalau dari aku, kalau ingin Depok berubah, dukung PSI karena ya kita butuh lebih banyak kursi lagi untuk Iya, iya, memajukan Kaisang supaya betul-betul jadi tuh wali kota Depok. Jadi anak muda menurut saya harus berkontribusi ya. Tidak wajib ikut partai atau ikut politik, tapi meleklah politik. Karena kalian itu punya suara dan suara itu berarti banget. Nah, suara kalian ketika kalian nyoblos ya harus punya latar belakang knowledge siapa yang kalian coblos. Jangan sampai salah pilih, karena kalau salah pilih sayang sekali waktu terbuang dan anggaran negara dari pajak-pajak kalian itu terbuang. Ya. Kalau saya itu kan kepingin sekali partainya jangan terlalu banyak. Ya, sekarang ada 9, ya kira-kira nanti hasil pemilu ini 7 lah. Di antara 7 itu saya mengharapkan PSI dan Partai Gelora itu masuk. Terima kasih nih Bang. Nah, ya, jadi ada 2 partai baru yang partai lama ini itu tergeser, tidak masuk parlemen, jadi digantikan oleh PSI dan Partai Gelora. Amin. Ya, satu partai anak muda ya, yang menurut saya ini memberikan harapan ke depan dengan ide dan gagasan yang cemerlang dan luar biasa. Baik, terima kasih Mbak Susi, Sheryl ya. Terima kasih, Terima Bang kasih Bang Zulfan. Kampanye untuk PSI juga sama Gelora nih ya. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Iya, selamat sore Bang Mudah-mudahan Zulfan. kita bisa jumpa lagi. Amin. Ya.